Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin sedikit menjelaskan pemahaman terkait keseimbangan komponen APBDes dari awal sampai akhir. Jadi begini Bapak Ibu, ini izin saya menggunakan database 2022 milik salah satu desa untuk contoh saja. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya soroti adalah angka di sini Pak Bu, di kolom anggaran pada silpa tahun berjalan. Ini dari awal sampai akhir harus 0 Bapak Ibu. Mungkin beberapa desa ada yang berpikiran begini, ketika ada lelang bondo deso itu memang di akhir gitu ya, di akhir-akhir tahun sekitar Oktober, November, Desember, berpikiran untuk berarti lelang tahun ini digunakan untuk tahun depan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, katakanlah misal target pendapatan panjenengan semula target lelangnya adalah 803.450, kemudian ternyata hanya laku lelangnya hanya sekian 674715. 674715 dalam PADes itu harus dibagi habis dalam RAP belanja yang mungkin tersebar di bidang 1 sampai 5. Nilai ini harus dibagi habis dalam RAP belanja. Sehingga tidak ada angka lagi tuh, sisa di sini tuh nggak ada. Di sini harus 0 dari awal sampai akhir. Nah, ketika memang jenengan bertujuan agar lelangan ini ada sisa untuk dipakai di tahun berikutnya, maka yang dilakukan adalah setelah dibagi habis rapnya, yang direalisasikan hanya secukupnya di tahun ini. Dan akhirnya menjadi sisa silpa untuk tahun 2023. Jadi silpanya hanya ada di sini Bapak Ibu. Yang namanya silpa itu di kolom realisasi pada baris silpa tahun berjalan, sehingga di sini didapat 103.427.942,36. Ini ada koma mungkin pajak. Nah, sehingga angka inilah yang akan dibawa pada penerimaan pembiayaan silpa tahun sebelumnya pada tahun berikutnya. Dalam hal ini tahun 2023 saya bukakan. Nah, tadi ya Pak, tadi 103.427 942,36. Nah, di tahun berikutnya di tahun 2023, nah dia masuk di sini 103.427.942,36 itu masuk di sini di penerimaan pembiayaan, dalam hal ini adalah silpa tahun sebelumnya. Nah, ketika menganggarkan 2023 katakanlah ini, kembali lagi di sini harus selalu 0. Harus selalu 0. Kenapa? Karena jumlah pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan, dalam hal ini hanya ada silpa tahun sebelumnya pada penerimaan pembiayaan, ini plus ini ya harus sama dengan ini, harus sama dengan total RAP belanja, sehingga silpa tahun berjalan pada pagu anggaran adalah 0 ya. Satu itu. Kedua, saya mau memberi pemahaman terkait penerimaan pembiayaan. Ada angka di kolom anggaran, ada juga angka di kolom realisasi. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya begini. Di sini pas di kolom anggaran penerimaan pembiayaan ini adalah silpa yang masih asumsi. Digunakan ketika misalkan ini tadi 2022-nya ditutup angkanya pada saat sebelum 31 Desember. Katakanlah di sini ya, ini tahun 2022-nya. Angka ini katakanlah ditutup sebelum 31 Desember, sebelum melakukan print out rekening koran, sehingga belum mengetahui bunga bank, pajak bunga bank maupun biaya admin bank pada bulan Desember. Ya, meskipun biaya admin bank sudah bisa diduga pasti 7.500 ya setiap bulan. Tapi untuk pajak bunga dan bunga bank itu tidak bisa diduga angkanya. Sehingga saat menutup anggaran 2022 ini belum memasukkan pajak bunga maupun bunga bank tahun 2022 pada bulan Desembernya, belum masuk, hanya sampai November saja katakanlah. Atau bisa jadi saat itu mungkin ada belanja yang PK-nya belum laporan, mungkin belum tahu ada sisa atau enggaknya, sehingga saat itu ditutup dengan angka ini. Nah, sehingga ini disebut sebagai silpa asumsi. Silpa asumsi inilah yang ditaruh di tahun berikutnya pada kolom anggaran di penerimaan pembiayaan silpa tahun sebelumnya. Ini masuknya pada data entry penganggaran pembiayaan 1 ya Bapak Ibu.
Jadi saat itu masih asumsi. Nah, ketika pada bulan Januari, katakanlah di tanggal 2 saat Bapak Ibu sudah mulai masuk kerja dan melakukan print out rekening koran dan didapatkan angka pajak bunga bank maupun bunga bank bulan Desember 2022, maka silpa tahun sebelumnya sudah bisa dijustifikasi, sudah bisa dipastikan, difikskan, sehingga jenengan perlu melakukan perubahan terhadap silpa DLL seandainya pendapatan bunga bank jenengan letakkan pada pendapatan lain-lain ya, tapi umumnya harusnya di DLL ya, katakanlah di DLL, sehingga silpa tahun sebelumnya DLL harus dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, disinilah jurnal penyesuaian itu akan masuk. Jadi kolom ini jenengan menyebutnya jangan merealisasikan silpa, bukan. Kalau merealisasikan uang silpa itu ya dibelanjakan, masuk di sini, di SPP kan untuk dibelanjakan, itu namanya merealisasikan silpa. Kalau maksudnya mau naruh angka di sini, itu maksudnya menjurnalkan silpa tahun sebelumnya, menjustifikasi bahwa oh benar memang angkaku ini. Ini kebetulan sama Bapak Ibu, karena mungkin tahun 2022-nya ditutup tanggal 30 Desember dan saat itu beliaunya sudah sempat cek di Bank Jateng, sehingga ini kebetulan sama. Tapi bisa jadi memungkinkan, sangat memungkinkan akan berbeda. Ketika yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin beliaunya belum tahu Desember ada pajak bunga bank berapa dan bunga bank berapa, seperti itu nggih Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.